Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di podcast hukum kami. Di sini kita mengajak kalian semua untuk mengobrol santai, namun kita juga membahas suatu hal yang kritis. Nah, di sini kita bakal membahas suatu isu-isu hukum yang terjadi saat ini. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan 3 teman saya yang sangat luar biasa ini, yaitu Hadis Saswandi, Alfitri Novianti, dan Riza Mauro Davila. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu tentang kasus dugaan korupsi Kadis PUPR Sumatera Utara, yaitu Topan Obaja Ginting. Nah, oke, langsung aja kita mulai membahasnya. Nah, di sini untuk pembahasannya kita akan bertanya kepada Saudara Hadid untuk menjelaskan kelanjutannya bagaimana. Baik, untuk melanjutkan statement dari Saudara Rehan. Jadi yang awal mulanya ini KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada tanggal 26 Juni 2025. Nggak beberapa lama lah ya. Iya. Baru-baru ini KPK melakukannya. KPK ini udah menduga sebenarnya kenapa sih proyek ini langsung ditangani oleh pihak swasta tersebut tanpa ada proses lelang. Di situ sudah mulai terkuak, sudah mulai ganjil lah kenapa KPK tidak melakukan proses lelang terlebih dahulu. Rupanya benar, pihak swasta ini terdiri dari PT Dalian Natolo Group dan PT Raja Wali Nusantara atau PTRN melakukan suap kepada pejabat pemerintah lah yang berwenang, di mana pejabat pemerintah tersebut terdiri dari Kadis PUPR Sumatera Utara TOBG, Kepala UPTD Gunung Tua RE, dan Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumut HE. Swasta tersebut memberikan suap dengan nominal sekitar 200 juta terlebih dahulu. Agar apa? Agar proyek tersebut bisa dipegang oleh PT DNG dan PT RN tanpa melalui lelang. Nah, kalau dari sisi hukumnya, tindakan ini bisa dijerat dengan UU nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi atau Tipikor yang udah diubah sekarang UU nomor 20 tahun 2001. Secara khusus pasal 12 huruf I relevan sama kasus mereka. Pasal ini mengatur tentang penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya dirinya atau orang lain. Selain itu, pasal 3 UU Tipikor juga bisa digunakan menyangkut penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Ancaman mereka ini bisa sangat berat, mulai dari 4 tahun hingga 20 tahun penjara, bahkan bisa seumur hidup tergantung seberapa kerugian dari negara. Tadi Saudara Rija membahas tentang kerugian. Adapun kerugian yang dialami oleh negara itu nominalnya 231 miliar. Itu masih penaksiran oleh KPK. Terdiri dari pembangunan jalan pada Dinas PUPR, Jalan Sipiongot batas Labuan Batu Selatan, dan pembangunan Jalan Mutaim Baru Sipiongot. Kemudian ada pembangunan jalan yang dilakukan di tahun 2023 pada Jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua sampai Simpang Pal 9. Di tahun 2024 juga terjadi Kota Pinang Gunung Tua sampai Simpang Pal. Kemudian ada di tahun 2025 yaitu penanganan longsor di Gunung Tua, dan tadi itu total keseluruhan nilai proyek itu diakumulasi sebesar 231 miliar. Bener banget Rija, kasus seperti ini dampaknya itu luas banget gitu kan. Bukan cuma bikin kerugian negara secara finansial, tapi juga merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Jalan yang seharusnya dibangun dengan kualitas yang baik bisa jadi asal-asalan karena anggarannya dikorupsi. Dan akhirnya masyarakat yang paling dirugikan.
kasus ini seharusnya jadi refleksi kita semua. Kita butuh transparansi sistem digitalisasi pengadaan yang benar-benar diawasi dan partisipasinya masyarakat dalam mengawasi proyek bisnis. Semoga penegakan hukum tuntas dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Sekian dari kita, semoga obrolan ini menambah wawasan teman-teman semuanya. Nah, mungkin kita hanya sampai di sini saja membahas topik kali ini. Jika ingin ada pembahasan selanjutnya, mari kita bahas di episode selanjutnya, teman-teman. Oke, kami dari kelompok Kian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.